Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, 12 MIPA 8, di sini akan mempresentasikan materi mengenai pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban warga negara, mata pelajaran PPKN, materi bab 1. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu, dengan saya sendiri, Nadia Ilma sebagai moderator dan pemateri. Ada rekan saya yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dipa Arya, absen 19, akan menjelaskan poin pertama, yakni mengenai hakikat hak dan kewajiban. Perkenalkan, nama saya Muhammad Emir Faisal, absen 20. Saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rikwi Syahroni dari absen 21. Di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga tentang hubungan hak dan kewajiban negara dengan warga negara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Firmansyah dari absen 22. Saya akan menjelaskan poin keempat mengenai materi contoh dan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Perkenalkan, nama saya Neng Intan Nurul Azri, nomor absen 24, akan menjelaskan kesimpulan. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yakni mengenai hakikat hak dan kewajiban. Materi ini saya bagi menjadi dua sub materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian warga negara, dan yang kedua yaitu pengertian hak dan kewajiban. Pengertian warga negara. Warga negara adalah orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan undang-undang dasar negaranya, sekalipun yang bersangkutan berada di luar negeri. Selama yang bersangkutan itu juga tidak memutus hubungannya dan terikat oleh ketentuan hukum internasional. Warga negara juga dapat diartikan sebagai penduduk sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang penduduk dari negara itu sendiri. Pengertian warga negara menurut beberapa ahli dan dokumen. Yang pertama yaitu menurut Aristoteles. Ia berpendapat bahwa warga negara adalah orang yang secara aktif ikut ambil bagian dalam kehidupan bernegara, yakni orang yang memiliki peran sebagai yang memerintah dan orang yang memiliki peran sebagai yang memerintah. Yang kedua yaitu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 ayat atau nomor 1 yang menyebutkan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai atau menjadi warga negara Indonesia. Yang ketiga yaitu menurut Kurniatmanto Sutoprawiro yang mengatakan bahwa warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, yang memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Sub materi yang kedua yaitu mengenai pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak. Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai kebenaran, kepunyaan, milik, dan kekuasaan untuk berbuat atau memperoleh sesuatu. Hak dalam kewarganegaraan berarti warga negara berhak atau memiliki wewenang untuk memperoleh beberapa hal, seperti penghidupan yang layak, perlindungan hukum, jaminan keamanan, dan sebagainya. Sifat dari hak warga negara yaitu mutlak dan terdapat kebebasan di dalamnya. Secara umum, hak warga negara dapat dibedakan menjadi 8 macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak legal, hak moral, hak khusus, hak umum, hak positif, hak negatif, hak individu, dan hak sosial. Yang kedua yaitu pengertian kewajiban. Kewajiban yaitu sesuatu hal yang wajib dilakukan untuk mendapatkan wewenang atau hak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban yaitu sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan atau suatu keharusan. Kewajiban dikelompokkan menjadi 5 sebagai berikut: kewajiban mutlak, kewajiban publik, kewajiban positif, kewajiban universal atau umum, dan kewajiban primer.
Saya Muhammad Emir Faisal. Saya di sini akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila adalah sebuah ideologi yang menomorsatukan nilai-nilai kemanusiaan. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila diatur dengan cara menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nilai-nilai dalam Pancasila terbagi atas 3 kategori, yaitu yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praksis. Ketiga nilai tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban warga negara sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hak yang pertama yaitu hak memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, hak untuk melaksanakan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing. Dan yang ketiga yaitu hak bekerja sama antara umat beragama. Selanjutnya yaitu kewajiban. Yang pertama yaitu tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kepercayaannya. Yang kedua, membangun kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama sesuai kondisi di lingkungan masing-masing. Yang ketiga yaitu menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap agama lain agar terciptanya kehidupan selaras, serasi, dan seimbang. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban warga negara sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak yang pertama yaitu hak perlakuan yang adil dan setara baik di hadapan hukum maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu hak mengembangkan sikap saling mencintai dengan sesama manusia. Yang ketiga yaitu hak mendapatkan penghidupan yang layak dan kesejahteraan. Yang selanjutnya yaitu kewajiban. Yang pertama yaitu memperlakukan setiap orang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua yaitu mengikuti kegiatan kemanusiaan. Dan yang ketiga menumbuhkan sikap saling mencintai, tegang rasa, dan tidak semena-mena terhadap sesama manusia. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban negara sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Hak yang pertama, hak ikut serta dalam pembelaan negara. Yang kedua yaitu hak hidup dan bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Yang ketiga yaitu hak kerjasama secara harmonis dalam memperkuat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya yaitu yang kedua kewajiban. Yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara serta keutuhan negara Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu cinta terhadap tanah air dan bangsa. Dan yang keempat yaitu hak dan kewajiban negara sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak yang pertama, hak mengeluarkan pendapat baik secara tertulis maupun lisan. Yang kedua, hak memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan, misalnya menduduki kursi jabatan di pemerintahan. Yang kedua yaitu selanjutnya kewajiban. Yang pertama, musyawarah menjadi jalan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, setiap orang bebas berpendapat sehingga tidak boleh memaksakan pendapat orang lain. Yang kelima yaitu hak dan kewajiban warga negara sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak yang pertama, hak mendapatkan jaminan sosial. Yang kedua, hak mendapatkan pekerjaan, perlindungan, kesehatan. Yang ketiga, hak setiap warga negara memiliki hak milik. Selanjutnya yaitu kewajiban. Yang pertama yaitu menumbuhkan sikap gotong royong dan kekeluargaan di lingkungan masyarakat. Yang kedua melatih hidup sederhana, hemat, tidak berlebih, dan tidak boros. Yang ketiga yaitu selalu bekerja keras. Terima kasih. Yang selanjutnya itu materi ketiga tentang hubungan hak dan kewajiban negara dengan warga negara. Warga negara dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang berupa hubungan timbal balik. Beberapa bentuk kewajiban negara terhadap warganya yang merupakan hak warga negara. Yang pertama, mensejahterakan dan memakmurkan warganya. Yang kedua, melaksanakan ketertiban. Yang ketiga, melaksanakan pertahanan dan keamanan warganya. Dan yang terakhir yaitu menegakkan keadilan. Dalam kewarganegaraan, negara diposisikan sejajar dengan warga negaranya. Secara normatif, hubungan antara negara dan warga negara harus selalu berpegang pada hak dan kewajiban yang melekat antara keduanya
sehingga proses dialogisnya berlangsung secara demokratis, adil, dan harmonis. Hal tersebut dapat terjadi apabila keduanya memiliki kesadaran yang tinggi dan konsisten untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Etika hubungan yang hendak dikembangkan dalam proses komunikasi antara negara dan warga negara juga harus berlangsung secara timbal balik. Hanya melalui tindakan timbal balik dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu negara dan warga negara, tujuan negara akan tercapai dan hak-hak warga negara akan terpenuhi. Bagaimana nih teman-teman? Sebelum lanjut ke materi yang selanjutnya, saya akan nanya dulu kepada teman-teman semuanya, apakah dari ketiga penjelasan dari materi yang telah teman kelompok saya sampaikan, apakah kalian sudah mengerti dan paham akan materi yang telah disampaikan? Saya harap kalian semua paham ya dan mengerti akan materi yang tadi teman-teman saya sampaikan. Baik, lanjut saja ke materi yang akan saya sampaikan mengenai contoh kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yang akan saya coba jelaskan terlebih dahulu yaitu kasus pelanggaran hak warga negara. Yang termasuk pelanggaran hak warga negara menurut undang-undang ada beberapa poin loh teman-teman. Apakah teman-teman udah tahu apa saja sih poin yang termasuk ke dalam pelanggaran hak warga negara menurut undang-undang itu? Jika tidak tahu, izinkan saya untuk menjelaskan materi ini. Yang pertama nih teman-teman, ada poin penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum. Poin yang kedua, pengeterapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim, bahkan dinilai oleh pemerintah sangat mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan. Yang ketiga, pembungkaman kekerasan pers dengan cara pencabutan SIUV, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan. Ini nih, poin yang keempat nih teman-teman, menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah yang dikira ekstrim, sehingga hilangnya rasa aman. Demikian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi warga negara. Jadi itu pelanggaran hak warga negara menurut undang-undang. Ada 4 poin yang saya jelaskan. Jika ada poin yang ketinggalan dan kurang jelas dari presentasi saya, kalian bisa mencoba mencari di berbagai platform pembelajaran yang kalian gunakan dan yang kalian percayai. Selanjutnya, apa saja sih kasus-kasus pelanggaran hak warga negara ataupun kontroversi HAM dan hak warga negara di Indonesia ini? Baik, saya akan coba menjelaskannya. Tapi kalian harus tetap semangat dan mendengarkan dengan seksama. Saya akan menjelaskan beberapa kasus pelanggaran ataupun kontroversi HAM dan hak warga negara yang ada di negara Indonesia. Yang pertama nih teman-teman, pasti kalian kalau misalkan mendengar kontroversi atau kasus ini emang sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat bisa dibilang emang sadis gitu. Yang pertama nih, kalian juga pasti sudah tidak asing dengan kasus hukuman mati. Kontroversi hukuman mati sudah sejak lama loh ada di Indonesia, bahkan sudah sampai ke seluruh dunia. Sampai hari ini pun, pihak yang pro hukuman mati dan yang kontra hukuman mati masih bersilang bersengketa. Masing-masing datang dengan rasional dan tumpukan bukti yang berseberangan, dan dalam banyak hal seperti mewakili kebenaran itu sendiri. Yang kedua, ada pilkada. Pasti kita sebagai remaja yang umurnya sudah menginjak 17 tahun, 18 tahun ke atas, pasti sudah melakukan kegiatan pilkada ini atau pemilihan kepala daerah. Kenapa sih pilkada bisa termasuk ke dalam pelanggaran hak warga negara di Indonesia? Karena nih, salah satu penyebabnya adalah kebebasan yang terlalu meluas
Sehingga demikian, bayang-bayang potensi kekuasaan dan kekayaan yang amat menjanjikan dari jabatan kepala daerah menarik minat banyak kandidat. Sementara kebanyakan dari mereka tidak memiliki integritas moral dan kapasitas keahlian yang sangat memadai. Karena itu, tidak jarang cara-cara licik dan premanisme politik, entah sengaja ataupun terpaksa, digunakan dalam politik perebutan kekuasaan. Disinilah pelanggaran hak warga negara kerap terjadi. Yang ketiga, penggusuran rumah. Penggusuran rumah warga selalu terjadi setiap tahun. Tata ruang kota selalu menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan yang merugikan bagi sebagian warga kota. Kebijakan pemerintahan ini melakukan penggusuran dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak warga negara. Jadi itu penjelasan dari pelanggaran hak warga negara yang ada di Indonesia. Ada 4 poin pelanggaran hak warga negara menurut undang-undang dan 3 poin beberapa kasus ataupun kontroversi HAM dan hak warga negara yang ada di Indonesia. Langsung ke materi selanjutnya, yaitu kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Di dalam masyarakat, pasti kita sering menemukan adanya pengingkaran kewajiban. Antara lain, poin yang pertama, melakukan pelanggaran hukum. Contoh dari perilaku yang melanggar hukum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pelanggaran tata tertib lalu lintas seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM atau surat izin mengemudi, melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan tidak menggunakan helm. Yang kedua, melakukan pelanggaran undang-undang hak cipta seperti pembajakan buku, pembajakan musik, dan pembajakan video ataupun film. Poin B, pengingkaran kewajiban untuk membela negara antara lain terlihat dalam perilaku seperti terlibat dalam berbagai tawuran dan merusak fasilitas umum. Poin yang C nih, sekaligus poin penutup, pengingkaran kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, antara lain terlihat dalam perilaku seperti melakukan perundingan atau biasa yang sering kita sebut dengan bullying. Perkenalkan, nama saya Nadia Ilma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin nomor 5, yaitu upaya pemerintah dalam menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Adapun beberapa upaya pemerintah dalam menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban antara lain, yang pertama, membentuk perundang-undangan yang memberikan jaminan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang sehubungan dengan HAM ataupun hak warga negara lainnya. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Selain itu, pemerintah juga membentuk lembaga yang mengurus hak warga negara, di antaranya Polri, TNI, Lembaga Peradilan, Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Wanita, dan Komisi Anti Kekerasan Terhadap Anak atau KPAI. Selanjutnya adalah cara menangani berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah supremasi dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua adalah mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berperan dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas layanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Dan yang keempat adalah meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara pada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal. Selanjutnya adalah partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama adalah di lingkungan keluarga, saling menghormati antar keluarga, taat pada perintah orang tua, dan menjalankan hak dan kewajiban dengan baik. Sekarang di lingkungan sekolah, menghargai dan menghormati perbedaan, mematuhi peraturan yang dibuat sekolah, dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Lingkungan masyarakat, yang pertama adalah saling menghargai dan saling menghormati antar sesama warga masyarakat. Yang kedua adalah memahami dengan baik apa yang menjadi kewajiban dan hak sebagai masyarakat. Dan yang terakhir adalah saling mengingatkan tentang hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak ada saling sengketa
Adapun di lingkungan berbangsa dan bernegara, yang pertama adalah sebagai warga negara wajib menaati peraturan undang-undang yang dibuat pemerintah. Melaksanakan kewajiban terlebih dahulu baru menuntut hak. Jangan menuntut hak tetapi melalaikan kewajiban. Dan yang terakhir adalah mendukung semua kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Dan apabila ada kebijakan yang kurang tepat dapat disampaikan melalui wakil rakyat. Sekian, terima kasih. Jadi, kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami adalah warga negara ialah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Hak menurut KBBI adalah sebagai kebenaran kepunyaan, milik, dan kekuasaan untuk berbuat atau memperoleh sesuatu. Sedangkan pengertian kewajiban menurut KBBI yaitu sebagai suatu yang harus dilaksanakan atau suatu keharusan. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila diatur dengan cara menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nilai dalam Pancasila terbagi atas 3 kategori, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis. Ketiga nilai tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara secara langsung dan tidak langsung. Warga negara dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang berupa hubungan timbal balik. Contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Contoh dari pelanggaran hak yaitu hukuman mati, pilkada, dan penggusuran rumah. Dan untuk yang pengingkaran kewajiban warga negara yaitu melakukan pelanggaran hukum, pengingkaran kewajiban untuk membela negara, dan pengingkaran untuk menghormati hak asasi manusia. Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat dilakukan dengan cara membentuk perundang-undangan yang memberikan jaminan dan petunjuk dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan HAM ataupun hak warga negara, dan juga membentuk lembaga yang mengurus hak warga negara dan pelanggaran seperti Polri TNI, Komnas HAM, Komisi Pelindungan Anak Indonesia, dan sebagainya.